Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwanu fiddin, a'azzakumullah. Pada malam ini kajian kita membahas satu tema, yaitu menggapai pribadi yang terbaik. Siapakah orang yang terbaik itu? Terbaik di sini berdasarkan konsep Allah dan Rasul, berdasarkan pedoman, petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Bukan terbaik di sini berdasarkan penilaian manusia. Kenapa? Karena manusia itu kepala sama-sama hitam, tapi pendapat berlainan. Untuk itu, pendapat yang pasti benar adalah pendapat Allah dan Rasul. Petunjuk yang pasti benar Al-Quran dan Sunnah. Siapakah pribadi yang terbaik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu? Pertama, berdasarkan informasi Al-Quran, surat yang ketiga, Ali Imran, ayat yang ke-110. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadilah kamu umat yang terbaik. Kata-kata umat di sini tafsirnya, pertama manusia, kedua golongan, ketiga kelompok, yang keempat jamaah, yang kelima umat, yang keenam pribadi, personalia. Jadi Allah mengatakan kuntum khaira ummah, jadilah kamu umat yang terbaik, pribadi yang terbaik, manusia yang terbaik, kelompok, golongan, jamaah yang terbaik. Apa tanda-tandanya? Satu, ta'muruna bil ma'ruf, engkau mampu menyuruh orang berbuat yang baik-baik. Dua, wa tanhauna 'anil munkar, engkau mampu mencegah orang dari kemungkaran-kemungkaran. Tiga, wa tu'minuna billah, engkau bisa istiqamah beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan tiga kriteria pribadi yang terbaik itu. Pertama, amar ma'ruf. Kedua, nahi mungkar. Ketiga, beriman kepada Allah. Atas dasar ayat ini kita camkan, ternyata tidak cukup, tidak sempurna kalau baru pribadi kita yang baik. Lalu yang sempurna yang mana? Nah, di samping pribadi yang baik, kita ada kemampuan untuk mengajak orang, menyuruh orang berbuat baik seperti diri kita yang baik tadi. Terus yang kedua, ada kemampuan mencegah orang lain dari kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan.
Berarti yang dua saja terkandung makna untuk menjadi orang terbaik itu harus ada kepedulian sosialnya. Ada kemampuan menyuruh orang berbuat baik, mencegah mereka buat mungkar. Artinya apa? Untuk menjadi orang terbaik itu orang yang mampu ngajak orang kepada kebaikan. Kita nih orang baik, 5 waktu ke masjid berjamaah, ya. Orang baik nggak cukup kita saja, tapi mampu mengajak orang lain pula. Ayo berjamaah yuk, sholat yuk, ngajak. Ada kajian, dapat di grup, ada kajian hari itu jam sekian di sana. Wah, ingin orang terbaik, jangan cukup sampai di kita saja, tapi kita share pula, ajak pula orang lain. Ayo ngaji yuk. Nah gitu. Suatu ketika Nabi menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib, hai Ali, jika engkau mampu mengajak orang menghadiri kajian, mampu mengajak orang menghadiri thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, dan datang mereka ke pengajian itu, pas datang mendapat hidayah mereka karena hadir itu, terus dia orang baik, maka engkau hai Ali, untukmu ada fee-nya, ada bonusnya. Apa tuh? Engkau mendapatkan onta merah. Onta merah itu di zaman itu apa itu? Kendaraan yang termahal, Pak. Onta merah di zaman Nabi itu kendaraan termahal. Kalau sekarang itu onta merah tafsirnya Lamborghini, Ferrari, Jaguar, Force, apa lagi? Alphard di bawahnya, Avanza di bawahnya lagi. Kendaraan termahal, tercanggih. Nah gitu. Itu fee dari Allah terhadap orang yang mampu mengajak orang buat baik, menghadiri pengajian. Ya. Nah, jadi tidak cukup kita yang ngaji, tapi ajak pula orang lain ngaji. Nah ini. Tidak cukup kita pergi umrah haji sendirian, ajak pula orang. Tidak cukup kita berinfak sedekah wakaf sendiri-sendiri, tapi ayo ajak pula orang lain. Kemampuan mengajak orang buat baik itulah naik peringkat kita menjadi pribadi yang terbaik di mata Allah. Terus di samping ngajak orang buat baik, juga punya kemampuan mencegah orang dari kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan, kejahatan. Wah, kalau begitu syarat menjadi orang terbaik itu adalah bukan hanya baik dirinya, tapi punya kemampuan mengajak orang untuk buat baik pula, mencegah orang dari kemungkaran-kemungkaran. Ada semacam kepedulian sosialnya. Ya, nah, itu konsep Allah melewati surat Ali Imran ayat yang ke-110. Di samping ada tugas amar ma'ruf, tugas nahi mungkar, yang ketiga apa tadi? Beriman kepada Allah. Betul-betul keyakinannya, keimanannya, kepercayaannya murni, bertauhid yang benar, jauh dari bermacam-macam ajaran menyimpang dari akidah yang benar, tidak terjebak oleh bermacam aliran-aliran kepercayaan, tapi murni akidahnya, beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dijaga tauhidnya, dijaga akidahnya, dijaga keyakinannya, jangan sampai menyimpang dari akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, inilah pribadi yang terbaik berdasarkan informasi ayat ini. 3 tanda-tandanya: amar ma'ruf, nahi mungkar, beriman kepada Allah. Ini informasi pertama. Informasi kedua, berdasarkan hadis Nabi.
Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Sofwan Abdullah bin Al-Busra Al-Aslami. Sabda Nabi, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Khairun nas, apa itu artinya? Sebaik-baik manusia. Orang yang terbaik itu siapa? Kata Nabi, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi baik sifatnya. Panjang umur, baik amal ibadahnya. Panjang umur, baik tingkah lakunya. Panjang umur, mulia akhlaknya. Ini orang terbaik itu. Dikasih umur panjang tapi semakin baik amalnya, baik akhlaknya. Itulah orang terbaik itu. Terhadap umur ini saya mengumpamakan nih Pak, saya pribadi mengumpamakan begini. Kalau Bapak Ibu berumur kepala 4 ya, 40, 41, 42 sampai 49, ibaratnya waktu kita sudah ba'da zuhur, kepala 4. Kalau kepala 5 ba'da asar, kepala 6 ba'da maghrib, kepala 7 ba'da isya. Kalau ba'da isya Pak, mau ngapain lagi? Tahajud belum? Hah? Ada syaratnya tahajud, tidur dulu, betul nggak? Berarti ba'da isya harus tidur. Tidur itu sama dengan mati, bangun sama dengan hidup. Buktinya Nabi ajarkan kita berdoa. Kalau mau tidur, kata Nabi, doa mau tidur, apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Dzar Al-Ghifari, sahih. Sahih. Tapi ada yang lebih sahih dari itu. Kumpulan hadis Bukhari Muslim. Ya, apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Lebih sahih Pak. Ahya wa amut sahih boleh, tapi amut wa ahya lebih sahih lagi. Temanya, judulnya doa mau tidur. Kalau mau tidur berarti duluan amutnya, baru ahya kemudian. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan nama Engkau ya Allah, aku mau tidur dan mau bangun lagi nantinya. Tapi tidur sini Pak, kalimatnya amut. Apa artinya amut? Mati. Ahya, hidup. Dengan nama Engkau ya Allah, aku mau mati dan mau hidup lagi. Berarti tidur sama dengan mati. Makanya kalau sudah kepala 7 Pak, itu udah ba'da isya Pak, siap-siap mau mati lagi Pak. Siapa nih yang kepala 7 sini? Ada nggak kepala 7 sini? Nggak ada ya? Kepala 6? Banyak kepala 6 ya. Ba'da maghrib Pak, ba'da maghrib. Kepala 5? Kepala 5? Ba'da asar, banyak ya? Kepala 5 ba'da asar. Kepala 4 ba'da zuhur, masih panjang waktunya. Oh, kepala 2 ini usaha berapa? Kepala 2 ya? Ba'da duha itu. Belum merasakan dunia. Ba'da subuh. Ba'da subuh ya. Itu aturan kita. Ya biasanya sih yang tua duluan, itu biasanya. Itu biasanya Pak. Begitu hukum alamnya, begitu hukum alamnya. Tapi tidak untuk kemungkinan yang muda duluan. Banyak contohnya. Contoh itu banyak yang muda duluan. Ya. Nah, jadi
Yang terpenting sadar akan umur, bahwa kita akan melewati kematian pasti. Mau tidak mau, suka nggak suka, rela nggak rela, pasti kita akan mati. Yang penting bersiap-siaplah untuk mati itu. Camkan di hati, kita lahir diazankan, betul nggak? Lahir diazankan, kalau mati dikomatkan. Salah. Lahir diazankan, mati dikuburkan. Sebelum dikuburkan, kalau kita muslim, disolatkan dulu. Berarti hidup ini antara azan sampai solat. Lahir diazankan, mati disolatkan. Hidup kita hanya antara azan sampai solat. Gimana Ustaz? Ketika mati diazankan lagi, gimana tuh? Ada nggak begitu? Ada nggak? Sudah disolatkan Pak, bawa ke pemakaman, terus dikubur. Begitu kubur, azankan lagi, ada nggak? Banyak ya. Cuma saya sampai malam ini belum ketemu hadis sahihnya seperti itu. Belum ketemu saya. Hadis dhaif ada, saya jumpa. Ada dhaif. Yang sahihnya tidak begitu. Sahihnya lahir diazankan, hadis hasan. Mati solatkan, hadis sahih. Begitu solat selesai, cepat antar ke pemakaman. Sampai pemakaman, ada yang menunggu di dalam kuburan kan, menunggu kan Pak? Jenazah diturunkan, disambut kan Pak? Disambut, pas dimasukkan ke dalam lahat. Ketika masukkan, apa hadis sahihnya? Baca doa, Bismillah wa ala millati Rasulillah, atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Itu yang sahihnya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu dibaca Pak, baru jenazah masukkan ke dalam liang lahatnya, terus ditimbun, tutup rapat. Mau selesai penimbunan, salah seorang yang alim berdiri. Itu sunnah yang terabaikan. Berdiri Pak, untuk apa? Memberikan tausiah, berikan kesabaran kepada keluarga yang tertimpa musibah, berikan kesadaran kepada yang hadir waktu itu, agar mereka sadar. Sekarang mereka menguburkan jenazah, besok mereka akan dikuburkan. Apakah sudah ada persiapan atau belum? Kalau mendadak kematian menimpa kita, ini sunnahnya Pak. Begitu jenazah terkuburkan itu, ada orang yang berdiri Pak, memberikan tausiah yang isinya apa? Menyabarkan sahibul musibah, menyadarkan yang hadir agar mereka siap-siap untuk mati pula dengan amal ibadah yang banyak. Ya, terus mengajak orang untuk berdoa. Ayo doakan, kata Nabi, doakan saudaramu akan ditanya. Dia mau ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, doakan dia. Ya, begitulah prosesi kematian umat Islam itu. Ingat, hidup kita antara azan sampai solat pendek. Waktu yang pendek itulah untuk beramal, berbekal yang terbaik, untuk persiapan memasuki surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita tidak boleh takut mati, tapi takutlah tanpa persiapan. Takutlah masih banyak berbuat dosa. Khawatirnya di usia-usia kita itu masih banyak kemaksiatan kita bikin, dan khawatirnya mendapatkan su'ul khatimah, akhir hidup yang tidak baik. Tapi yang terbaik adalah jadilah husnul khatimah. Apa itu? Akhir hidup yang baik. Nah, makanya kata Nabi, orang terbaik itu konsep kedua. Konsep kedua ini hadis yang tadi, orang yang panjang umurnya tapi banyak kebaikannya. Nah, banyak kebaikannya. Panjang umurnya tapi semakin baik akhlaknya. Panjang umurnya semakin rajin ke masjid. Panjang umurnya semakin dekat sama Quran. Panjang umurnya semakin berguna untuk orang lain. Nah, itulah yang kedua, konsep kedua.
Yang ketiga hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, khairukum khairun nas may yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna hidupnya oleh manusia lainnya. Nah, itu orang terbaik tuh Pak, orang terbaik. Jadi kalau kita hidup di mana tinggal, apa yang bisa kita perbuat untuk orang lain, ya, hadirnya kita berguna untuk orang lain, hadirnya kita bermanfaat untuk orang lain, itulah orang terbaik. Seperti lebah ya, lebah itu dimanapun dia tinggal bikin sarang, ya, begitu dia pergi meninggalkan madu, betul nggak Pak? Itu lebah, meninggalkan nama baik, berguna kehadirannya di tempat itu. Dia hadir di situ, terus dia pergi meninggalkan bekas yang baik, akhlaknya mulia, madunya manis, berguna untuk orang lain. Makanya kata Nabi, orang yang terbaik itu yang berguna hidupnya oleh orang lain. Orang kaya yang Allah puji bukan kaya untuk dirinya, tidak, tapi kayanya untuk orang lain. Punya harta yang banyak, tapi dia banyak infaknya, sedekahnya, wakafnya, terbantu orang oleh kayanya. Itulah kaya yang Nabi inginkan. Tapi kalau kaya melimpah ruah, menyamai korun, tapi nggak ada gunanya untuk orang lain, untuk apa? Kalau harta kita hanya untuk kita gunanya, baru belum terbaik Pak, belum terbaik. Yang terbaik itu adalah harta kita berguna untuk orang lain, itu terbaik. Kita berpangkat, berjabatan, bertitel, berguna untuk orang lain, itu orang terbaik. Kita kuat tenaganya, tapi bisa bantu orang lain, itulah orang terbaik. Kita punya ilmu, cerdas, pintar, tapi kecerdasannya berguna untuk orang lain, mengajar orang lain. Jadi orang terbaik itu siapa? Orang terbaik hidupnya berguna untuk orang lain. Itu konsep ketiga. Yang keempat, kata Nabi, khairukum qarni. Orang yang terbaik di antaramu itu siapa? Orang yang hidup sezaman denganku. Siapa tuh? Sahabatnya. Summal ladzina yalunhum. Kemudian orang yang hidup setelah sahabat itu namanya tabi'in. Summal ladzina yalunhum. Kemudian orang yang hidup setelah tabi'in, siapa namanya? Tabi'in. Yang tiga generasi ini, sahabat, tabi'in, tabi'in, kata Nabi, itulah dia generasi awal, salafus soleh namanya. Orang dulu, orang hidup di zaman awal tapi soleh, baik-baik orangnya. Itulah orang terbaik kata Nabi. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Tapi ada hadis lain yang orang melupakannya, jarang tersebar. Apa tuh? Umatku kata Nabi yang hidup akhir zaman, berarti kita ya. Umatku yang hidup akhir zaman, yang mereka tidak pernah jumpa denganku, tidak melihat wajahku, tidak pernah belajar denganku, tidak pernah. Tapi mereka beriman kepadaku, mereka mencintaiku, mengikuti sunnah-sunnahku. Aku lebih mencintainya ketimbang sahabatku. Masya Allah. Sahabat hebat ibadahnya, pantas ketemu dengan Nabi. Wajar. Tapi kita yang hidup akhir zaman, tidak ketemu Nabi, tidak lihat wajah Nabi, tidak pernah Nabi ngomong, tapi kita beriman kepadanya dan mengikuti sunnah-sunnahnya, mencintai dia, maka kita di mata Nabi lebih baik daripada sahabatnya sendiri. Kalau begitu, yang keempat apa konsepnya? Orang terbaik adalah orang mencintai Nabi, mencintai sunnah-sunnahnya. Itulah orang terbaik. Hidupnya mengikuti sunnah Nabi. Jadilah dia menjadi ahlus sunnah wal jamaah.
dia pecinta sunnah dan bersama-sama mengamalkan sunnah Nabi itu. Itulah orang terbaik. Yang kelima, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik itu, kata Nabi, orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran ke orang lain. Itulah orang terbaik. Berarti guru-guru ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu yang cinta Quran, yang belajar Quran, ya, orang terbaik itu. Belajar Quran, mengajar Quran, orang terbaik. Pernah kita bilang di sini, kalau nggak salah bulan lalu ya, bulan lalu nggak salah, ada 8 tingkatan orang belajar Quran itu. Masih ingat nggak? Masih ingat? 8 tingkatan orang belajar Quran. Pertama, belajar baca. Tidak bisa baca, belajar baca. Orang terbaik. Yang kedua, belajar membenarkan bacaan. Sudah bisa baca, cuma belum benar tajwidnya, makhrajnya, panjang pendeknya belum benar. Dia belajar tajwid, membenarkan bacaan. Yang ketiga, sudah benar bacaannya, sudah betul panjang pendeknya, tapi tidak enak kedengarannya. Dia belajar tahsin namanya, atau nagham atau irama, supaya dia ngaji orang senang mendengarnya. Ya, belajar tahsin Al-Quran, membaguskan bacaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, sudah bagus bacaan tapi jarang mengaji. Bagus bacaannya, qari'ah dia, juara nasional dia, tapi jarang ngaji. Jarang ngaji, Pak. Ngaji kalau udah lomba saja. Hah? Yang keempat, belajarlah membiasakan baca. Biasakan baca. Kalau bisa, targetkan khatamnya. Suatu ketika Ibnu Mas'ud datang ke Nabi. Ya Rasul, aku punya kebiasaan, punya hobi, punya amalan yang kuandalkan. Apa itu? Kalau ku ngaji, targetnya khatam. Ya, aku ngaji, tandai, besok nyambung, tandai, nyambung lagi terus sampai khatam. Aku suka khatam Quran, mengkhatamkannya, menamatkannya. Apa kata Nabi? Ahsanta, bagus engkau. Bagus kata Nabi, bagus. Kenapa? Setiap huruf dibaca 10 pahalanya. Hadis At-Tirmizi 2910. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu al-hasanah wal hasanatu asyru bi amsalihha walam aqul alif lam harf walakin alif harf lam harf mim harf. Barang siapa yang baca Quran 1 huruf saja, 10 pahalanya. 10 pahala, Pak. Alif lam mim bukan 1 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1. Masya Allah. Kalau kita baca khatam, Pak, itu nilainya luar biasa banyaknya itu. Banyak pahalanya. Itulah hobinya Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, bagus kata Nabi. Makanya kalau bisa kita belajar Quran, membiasakan baca. Kalau bisa khatam Quran. Ada nih jamaah saya, Masya Allah, ada umroh, Pak, hanya 12 hari, Pak, umrohnya. Ustaz, begitu sampai di Madinah, Pak, dia bilang, nanti saya mungkin jarang ketemu Ustaz ya, ketemu jamaah jarang. Kenapa, Pak? Saya punya target umroh 12 hari. Saya mengejar target saya apa? Saya bisa khatam selama umroh, katanya. Wah, Masya Allah. Subuh ke masjid, sampai di masjid dia tahajud, dia baca Quran. Subuh, sholat, kemudian sholat jenazah, terus dia baca Quran sampai syuruk. Sholat syuruk, dia pulang pergi makan. Habis makan ke masjid lagi dia baca Quran lagi dia sampai zuhur. Zuhur dia pulang, Pak, pulang ke rumahnya, makan. Habis sholat zuhur pulang ke hotel, terus balik ke masjid lagi pada sampai asar. Asar ya sholat sampai maghrib sampai isya. Isya pulang, pergi makan.
tidur dia, jam 2 bangun ke masjid lagi. 10 hari Pak, khatam dia. Khatam Pak. Masya Allah. Ya, kalau ada target sih bisa. Bisa. Orang yang baik Nabi puji itu, bagus. Jadi yang keempat, belajar membiasakan baca. Pahalanya tinggi, per huruf pahalanya. Yang kelima, belajar mendengarkan Quran dibaca orang, hobi Quran dibacakan. Surat 7 Al-A'raf ayat 204, rahmat tiba, berkah pun datang. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran kepadamu, dengarkanlah, diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Membacanya tinggi nilainya, mendengarkannya rahmat datang, berkah pun tiba. Datang pula Ibnu Abbas ke Nabi, ya Rasul, kata Ibnu Abbas, apa? Saya punya kebiasaan. Apa tuh? Kalau saya baca Quran, kalau saya punya kebiasaan dua. Pertama, suka mendengarkan orang baca Quran. Yang kedua, kalau baca Quran selalu baca artinya, memahami maknanya. Kata Nabi, ahsanta, bagus engkau. Makanya Bapak Ibu, yang keempat biasakan baca, yang kelima biasakan mendengar. Membaca dapat pahala, mendengarkan dapat rahmat. Yang ketujuh, 7 atau 6? 6 ya. Belajar menghafal Quran. Orang menghafal Quran sama dengan menjaga Quran di hatinya. Apa kata Allah? Dia diskusi ya. Barang siapa yang menghafal Quran, artinya dia mulai menjaga Quran di hatinya. Barang siapa yang menjaga Quran, aku menjaga dirinya dari api neraka. Penghafal Quran itu kuharamkan neraka baginya. Allahu Akbar. Belajar menghafal. Ya, menghafal Pak, sebisanya aja. Itu yang keenam, menghafal Quran. Yang ketujuh, belajar memahami isi, belajar tafsir Al-Quran, belajar tadabbur Al-Quran. Nah, itulah Ibnu Abbas tadi. Kalau Ibnu Mas'ud suka khatam, Ibnu Abbas mengkaji isinya. Alangkah baiknya Bapak baca Quran satu lembar, terus baca artinya. Kalau paham, alhamdulillah. Tidak paham, tandai. Besok ngaji, tanya ke Ustadz. Baca Quran, baca artinya, untuk niat memahami ayat Quran itu. Bagus. Itu yang ketujuh, belajar memahami isi Quran, tafsir. 8, belajar mengamalkan isi Quran itu dalam hidup sehari-hari. Ya, itulah 8 tingkatan belajar Quran. Itulah orang terbaik, kata Nabi. Orang terbaik itu, dan mampu mengajarkan Quran ke orang lain walaupun sebisanya. Balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dapat cuma satu Pak, ajaran orang lain, ajar orang lain. Itulah orang terbaik. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang terbaik di mata Allah Azza wa Jalla. Jaga akidah, jaga akhlak, jaga hidup, pergaulan. Jadilah kita berguna untuk orang lain, sehingga kita mendapatkan predikat husnul khotimah, akhir hidup yang baik. Itulah untuk kajian kita pada malam ini. Waktu masih ada, silakan digunakan untuk diskusi, tanya jawab. Silakan. Yang bertanya boleh, silakan Pak. Silakan Pak Sulis. Yang pertama kaitan dengan orang meninggal tadi.
perasaan kita diagani konsekuensinya apa itu Ustaz? Karena memang nggak ada hadisnya, nggak ada tuntunannya dari Nabi. Ya, menurut saya perkara ini termasuk perkara khilafiyah menurut saya. Khilafiyah, beda pendapat ulama. Tapi pendapat yang rojih, yang terkuat adalah tidak mengazankan mayat di kubur, tapi membaca kalimat Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu yang terkuat menurut saya. Alangkah baiknya kita beramal sesuai hadis yang terkuat itu. Kalaupun ada yang lain beramal seperti mengazankan, ya biarlah. Kita nggak bisa pula memastikan tuh sesat, nggak bisa pula Pak, nggak bisa pula. Ya, paling-paling ilmu kita mengatakan hadisnya dhaif, hanya itu aja. Sesatkah, nerakakah, wallahu alam. Itu Allah hakimnya itu. Kita tidak berhak jadi hakim Pak. Tidak sama hakimi orang yang beda sama kita, tidak bisa. Itu haknya Allah. Mengkapling surga neraka itu hak Allah, bukan hak kita itu. Tapi yang penting kita meyakini, mengamalkan sesuai ilmu kita. Itu aja. Kalau seandainya itu tergolong bid'ah, maka konsekuensinya neraka untuk dia. Nah itu aja. Kalau itu bid'ah ya. Tapi kalau itu khilafiyah, nggak ada persoalan. Nah gitu aja. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi, memvonis orang ya. Tidak bisa juga. Cuma saya menghimbau saja, menghimbau beramallah sesuai ilmu dan keyakinan kita. Ya, surat 17 ayat 36 kalau nggak salah itu. Ya, 17 Ali surat 36. Lupa saya ayatnya. Ikutilah. Coba lihat, coba cek deh, lupa saya. Ali surat 36 ya, 36 coba lihat. Coba lihat. Apa ayatnya? Al-Isra 36. Ini jarang dibuka ayat itu, dilupa jadinya. Coba, ayo. Hah? Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Iya, coba sedikit baca ayatnya Pak, ayatnya. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu. Ya, jangan kamu ikuti apapun kalau kamu gak punya ilmu tentang itu. Jangan ikuti. Jangan amalkan kalau tanpa ilmu. Karena pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu diminta pertanggungjawaban. Artinya apa? Beramallah sesuai ilmu dalil yang kita ketahui. Itu aja. Ya. Ya, ada teman kita mengazankan mayat di kubur, ya silakan aja lah, itu urusan mereka. Nggak usah kita berantem karena itu ya. Ya, itu aja ya. Saya lebih cenderung Pak, dalam fikih itu kita toleransi. Saya cenderung begitu. Nggak usah kita saling menghantam, mencaci karena hal-hal furu'iyah ya. Akibatnya apa? Kita pecah belah. Padahal bersatu itu wajib, pecah belah itu haram. Gitu. Ya, gitu aja ya. Kalau saya menyarankan, menghimbau, karena hadisnya dhaif menurut kita, maka tinggalkanlah amal itu, tapi ganti dengan amal yang sahih. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu aja. Ya. Ada lagi? Masih lama. Ayo. Ya. Apa? Iya. Oh, nggak ada masalah. Intinya etika berdoa itu, etikanya memuji Allah dulu sebelum minta kepadanya. Nah, sementara kalimat pujian itu bermacam-macam versi. Nggak ada masalah itu. Ya.
Sebelum minta ke Allah, puji Allah dulu. Itu etika berdoa namanya. Itu etikanya. Ya, puji Allah dulu. Kalimat puji itu banyak macamnya, banyak modelnya. Enggak ada persoalan itu. Ada lagi? Ayo, masih panjang ini. Saya nanti setelah Isya langsung pulang ya. Kenapa? Jam 10 tepat saya tabligh akbar di Cikarang. Jam 10 tepat Pak, di Cikarang saya tabligh akbar sampai jam 12. Jadi habis Isya, sholat selesai, saya langsung pulang ke rumah, ya langsung berangkat lagi. Dan kalau kaitannya dengan Al-Quran tadi, Ya. misalkan saya udah tua ya, dari dulu kan belajar Al-Quran nggak bisa-bisa, kalau sampai sekarang belum bisa baca itu. Kira-kira udah diajari nggak bisa, diajari nggak bisa, ada konsekuensi nggak bisa kan? Ini udah ada kesempatan untuk belajar kok nggak belajar, nanti ada hisabnya nggak sama Allah? Oh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kalau kita nggak mampu mikulnya. Yang penting kita sudah mau belajar. Bisa nggak bisa itu hasil namanya. Kewajiban kita itu belajar. Kewajiban kita. Bisa nggak bisa, tawakal kepada Allah, gitu aja. Yang salah adalah nggak pandai ngaji tapi nggak mau belajar. Itu yang salah. Allah tuntut di akhirat nanti, ya, mengurangi amal kita. Tapi kalau sudah belajar, udah ngaji berkali-kali nggak bisa juga, ya, tawakal ke Allah lagi, ya. Atau mungkin juga cari lagi guru yang lain, metode yang pas untuk kita, ya. Nah, dalam hal ini kalau ada di sini yang tidak bisa ngaji, daftar ke Pak Suli Senti. Daftar Pak. Saya ajarkan 1 hari bisa ngaji Quran Pak. 1 hari Pak. 4 jam cuma. Nah, catat nanti, catat aja. Hah? Oh, udah bisa. Yang belum bisa sama sekali. Yang saya minta yang tidak bisa ngaji sama sekali, yang tidak bisa ngaji. Tidak bisa ngaji sama sekali. Kalau udah bisa ngaji Pak, kita langsung terjun mengajarkannya. Metode Al-Faiyah. Saya penciptanya. Saya pencipta metode itu Pak. 4 jam bisa baca Quran. Kita buktikan nanti. Yang penting bisa bahasa Indonesia. Karena ada rumus-rumusnya. Itu yang penting. Ya, saya pernah Pak di Blok M itu Pak, pernah 40 orang Pak mengajar bos-bos itu baca Quran Pak. Dia bisa ngaji. Alhamdulillah 4 jam bisa ngaji semua. Nah gitu. Yang penting ada kemauan belajar. Ya. Ketika saya umrah, ketika saya haji, saya katakan ke jamaah, kita haji, kita umrah. Saya punya target. Siapa yang bisa ngaji, umrah dan saya. Pulang umrah dijamin bisa baca Quran, saya bilang. Itu jaminannya. Umrah 9 hari kah? Umrah 12 hari kah? Berangkat dan bisa ngaji, pulangnya harus bisa ngaji. Gitu. Ada kemauan Pak. Hajar saja, hajar. Bayangkan Pak, cari air di padang pasir Pak. Di gunung, naik gunung dia. 7 kali bolak-balik. Akhirnya apa? Allah berikan hasilnya. Betul nggak? Berhasil dia. Ya. Itulah air Zam-Zam kan? Zam-Zam itu. Usaha Allah berikan hasilnya. Yakinlah. Yang penting belajar. Mau belajar. Nah, itulah untuk kajian di malam ini, orang yang belajar Al-Quran menjadi orang yang terbaik di mata Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba pribadi yang terbaik itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.